Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Ya, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu semangat belajar dan selalu terjauh dari virus yang sedang melanda dunia. Anak-anak, materi hari ini adalah materi terakhir tema 6. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat dan dipahami dengan mudah. Berdoa dengan menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang seorang yang mahir bermain piano. Ia dari kecil itu sangat berbakat sekali untuk bermain musik. Siapakah dia? Dan pemain apakah dia? Nah, materi tersebut masuk dalam materi kelas 4 tema 6, subtema 3, pembelajaran 6 ya. Yang artinya ini adalah pembelajaran terakhir di tema 6 dan anak-anak besok hari Jumat itu adalah waktu kosong, tidak ada tugas apapun dan itu dimanfaatkan untuk belajar seluruhnya. Tema 6 dari subtema 1 sampai subtema 3 dari awal sampai akhir, persiapan untuk menghadapi ulangan tema 6. Nah, kalian telah belajar banyak hal dari orang-orang yang gigih meraih cita-cita mereka. Mungkin ada beberapa cita-cita yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Akan tetapi, ada juga kisah tentang mencapai cita-cita yang sama dengan cita-citamu. Apapun cita-citamu, kamu perlu mempersiapkannya dari sekarang. Simaklah cerita tentang anak berbakat yang harus berjuang keras di masa mudanya. Cerita ini berjudul Chan Ho Pasirwa, kisah pianis cilik Indonesia untuk ajang internasional. Seorang bocah yang belum genap berumur 3 tahun menangis sambil berguling-guling badannya di tengah pasar karena permintaannya tidak dipenuhi oleh ibunya. Sang anak sangat ingin memiliki harmonika mainan. Sang ibunda akhirnya memenuhi permintaannya. Anaknya hanya agar dia segera berhenti menangis. Harmonika mainan itu menjadi sahabat akrab anak balita tersebut di rumah setiap hari. Tidak hanya itu, anak tersebut akan sangat serius menyaksikan acara musik yang sedang ditayangkan di televisi. Bahkan matanya tampak melotot dan berdiri sangat tegak dengan layar televisi bila melihat pemain piano atau keyboard sedang beraksi. Belakangan anak ini harus menempuh ke sebuah kota lain yang berjarak 140 km dari kota kelahirannya agar bisa bermain piano. Hal itu karena di kotanya tidak ada piano. Itulah sepenggal kisah Chan Ho Pasirwa, pianis cilik asal ND Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang akan mewakili Indonesia ke ajang kompetisi internasional di Amerika Serikat. Chan Ho sebentar lagi akan berlaga di kejuaraan dunia seni pertunjukan atau World Championship
Performing Arts. Singkatannya WCOPA 2016 di Long Beach, California. Pada Rabu 29 Juni 2016, bocah bernama lengkap Yohanes de Capestrano Jambru Pasirwa itu menggebrak Jakarta. Chan Ho mempertontonkan kebolehannya dalam memainkan komposisi karya para pemusik klasik dunia di Nusro Hotel Borobudur, Jakarta. Nah, Chan Ho memiliki bakat bermain piano. Usaha yang dilakukan adalah Chan Ho rela menempuh jarak 140 km untuk bermain piano di kota lain karena di kota kelahirannya tidak ada piano. Akhirnya, berkat usaha dan perjuangannya yang gigih, Chan Ho mempunyai prestasi. Prestasi yang diraih Chan Ho adalah ia bisa berlaga di kejuaraan dunia seni pertunjukan atau World Championship Performing Arts. Chan Ho memiliki nama lengkap Yohanes de Capestrano Jambru Pasirwa. Sejak kecil memiliki ketertarikan untuk bermain alat musik. Pada saat usia 3 tahun, Chan Ho sudah mulai bermain dengan harmonika mainan. Hingga akhirnya Chan Ho belajar bermain piano di kota lain yang jaraknya 140 km dari kota kelahirannya, NTT, di Flores. Berkat kepandaiannya bermain piano, Chan Ho ditunjuk untuk mewakili Indonesia ke ajang kompetisi internasional di Amerika Serikat. Chan Ho berlaga di kejuaraan dunia seni pertunjukan atau World Championship Performing Arts. Melakukan kegiatan seni memang menyenangkan. Kegiatan berkesenian membantu kita untuk mengekspresikan perasaan terhadap peristiwa di sekitar kita. Selain seni sastra, seni rupa merupakan salah satu seni yang membantu kita untuk menuangkan gagasan ke dalam bentuk dan bahan yang berbeda. Sebelumnya, kamu telah mempelajari seni rupa berupa montase dan kolase. Kini kamu akan lebih banyak mengetahui tentang mozaik. Mozaik adalah pembentukan karya seni berupa seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan. Potongan-potongan tersebut kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar menggunakan lem. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat mozaik. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat mozaik. Lalu, bahannya adalah kertas dan kertas origami, kertas koran, bisa majalah bekas, dan ataupun biji-bijian juga bisa. Bahan kedua ada lem, 3 ada pensil, penghapus, kertas gambar A4, gunting, dan pelubang kertas. Nah, itu adalah alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan. Sedangkan 2, buatlah sketsa atau gambar pola pada buku gambar sesuai dengan keinginan kita. Misalnya seperti gambar di bawah ini. Ini adalah sketsanya dulu, digambar menggunakan pensil. Ini adalah contohnya. Lalu, yang langkah ketiga, potonglah kertas tersebut menjadi potongan kecil-kecil. Nah, kemudian
Tempelkan satu persatu potongan kertas yang sudah disiapkan pada sketsa atau gambar pola yang telah dibuat. Untuk menempelkan potongan kertas tersebut, kamu dapat menggunakan alat bantu seperti jarum, ya seperti ini, atau benda runcing yang lainnya, bisa jarum dan bisa yang lain, atau pinset atau mungkin yang lainnya lagi, untuk membantu menempelkan. Ya, langkah kelima, tutupi pola secara menyeluruh dengan kertas warni sesuai dengan keinginanmu. Nah, seperti ini. Nah, setelah gambar polanya tertutupi semuanya, lalu tinggal melengkapi dalam background-nya. Background-nya juga bisa disesuaikan warna dengan warna kesukaanmu atau warna yang sesuai. Nah, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Tugas kali ini adalah tugas terakhir di tema 6. 1. Pilihlah satu puisi yang dapat kamu ambil dari mana saja untuk dideklamasikan. Pilih satu puisi dari mana saja, dari tema 6 boleh, atau dari media lain juga boleh. Pastikan puisimu terdiri atas paling sedikit 3 bait. Pelajari puisi tersebut dengan seksama untuk memahami isi puisi. Tulislah isi puisi tersebut dalam bentuk paragraf, agar kalian dapat memahami puisi tersebut isinya atau intinya itu bagaimana. Tentukan ekspresi wajah yang akan mewakili isi puisi. Pelajari rima dan irama puisi untuk menentukan jeda dan tekanan. Gunakan tanda jeda dan tekanan pada beberapa kata untuk menguatkan makna. Hafalkan puisi baris per baris. 8. Deklamasikan beberapa kali untuk memastikan pelafalan dan jeda tekanannya yang tepat. 9. Pastikan ekspresi wajahmu tepat pada saat mendeklamasikan puisi. 10. Deklamasikan puisi tersebut di depan keluarga kalian atau teman kalian dengan penuh percaya diri. Nah, ini tugasnya tidak banyak ya sebenarnya, tugasnya hanya satu. Anak-anak membuat video rekaman mendeklamasikan puisi. Ini hanya langkah-langkahnya saja. Langkah-langkahnya banyak. Alangkah lebih baik jika langkah-langkahnya bisa dilakukan semuanya. Nanti pasti hasil rekaman videonya akan maksimal, akan bagus, dan pasti anak-anak bisa lebih merasa puas. Nah, jangan lupa waktu rekaman, waktu mendeklamasikan, mengenakan baju seragam merah putih, aksesoris lengkap, berdasi, dan memakai ikat pinggang. Usahakan ada audiennya atau penontonnya. Harus ada yang menyaksikan. Entah itu saudara, entah itu ayah atau ibu, adik, kakak, atau teman. Dalam video harus terlihat siapa yang menyaksikan. Harus ada audien di depan anak-anak yang sedang praktik tugas akhir tema 6. Nah, selain menggunakan seragam, anak-anak juga jangan lupa harus perhatikan langkah demi langkah dari yang sudah ditulis dalam 1-10 ini. Sekian materi kita kali ini. Pesan untuk kali ini, seni itu sangat diperlukan agar hidup kita semakin berwarna. Namun dalam berkesenian, kita juga harus memperhatikan kelestarian alam agar kehidupan kita tidak terganggu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.